misalnya pembeli dari Belanda, ya itu ekspor kan. Nah, nanti pembeli dari Belanda itu bisa beli di Etsy tadi namanya. Nah, kalau bilang peranan, ya pasti e-commerce itu akan menolong kalian penjual lokal tadi untuk mempromosikan produk kalian, kayak gitu. Nah, itu e-commerce. Nah, makanya tadi kalau misalkan Etsy itu banyak penjual dari luar, penjual dari Indo, penjual dari apa, semua penjual di seluruh dunia berkumpul di situ. Nanti silih milih gitu. Jadi memang e-commerce itu adalah kolamnya kan. Nah, di mana ya kalian mau ngambil ikannya kan. Nah, kalian harus punya kolamnya. Kolam itu adalah e-commerce itu gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau menurutku pribadi sekarang itu nggak cukup hanya jualan di e-commerce. Karena yang tadi, dari ceritaku tanaman tadi, ketika di e-commerce kalian nggak akan bisa tahu kan. Maksudnya akan masih curiga lah, apakah penjual ini jujur nggak sih? Kayak gitu kan. Yang kayak tadi, ada pandangan bagi orang-orang tertentu bahwa penjual di Indonesia itu nggak jujur gitu kan. Nah itu kan nggak bisa dijawab. Kejujuran atau nggak itu kan nggak bisa dijawab di e-commerce kan. Nah makanya selain daripada e-commerce ya perusahaan itu harus punya yang namanya branding. Dengan cara apa? Ya mungkin bisa buat website sendiri. Ya, misalnya kamu pengen mengekspor misalnya tanah liat misalnya. Nah, selain daripada jualan di e-commerce, ya harus buatlah website yang memuat karya kamu, yang memuat customer kamu siapa aja. Terus dicantumkan PIC-nya, nomornya apa aja. Jadi gimana caranya memberikan informasi yang semakin membuat orang trust kepada produk kita. Atau bisa sekarang buat TikTok, buat Instagram, buat apa. Misalnya kamu di situ bikin video bagaimana cara mengolah tanah liat yang paling baik seluruh dunia. Nah itu, kalau yang view 1 juta orang, di mana 80% itu dari luar Indonesia, nah, di situ kan berarti semakin besar peluang kamu kan. Kan gitu dia biasa. Karena kan logikanya pembeli itu kan kayak gitu. Ada orang yang cukup hanya dengan satu informasi, tapi lebih banyak orang lagi yang dia harus ini ya, dia harus riset. Misalnya dia ngelihat video TikTok kamu trending tuh, cara membuat tanah liat. Terus kamu di situ kasih informasi bahwa kamu menjual tanah liat tadi. Dia kan lihat, oh perusahaan apa nih? Dia kan ngeliat lagi di Google kan, perusahaan kamu. Oh ada websitenya, ada Instagramnya, dia semakin yakin kayak gitu. Jadi emang e-commerce tadi membantu, tapi tidak semerta-merta akan membuat para pengusaha kecil itu mempunyai apa ya, bisa langsung mengekspor, nggak serta-merta kayak gitu. Tapi memang ada tahapannya lagi selain e-commerce yang bisa dilakukan oleh pengusaha UMKM agar dia bisa mengekspor kayak gitu. Sekarang juga ada ini sih, BUMN-BUMN itu juga kasih fasilitas kan buat perusahaan untuk ini ya, untuk mempromosikan produknya di pameran-pameran internasional, bisa ikut itu juga kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau tadi kan yang kasus, kalau misalkan asuransi itu bisa klaim barang hilang atau apa. Nah, itu digantikannya itu berupa uang atau digantikan lagi berupa barangnya ya? Nah, ya, makasih. Biasanya itu nanti akan digantikan berupa uang karena kan eee, ketika misalnya kamu ngirim barang yang betul-betul spesifik banget, kan nggak mungkin kan si pihak asuransinya itu akan, apa namanya, beli barang itu, kan nggak jadi gini teman-teman, kalau nanti kalian kerja di perusahaan misalnya, khususnya di perusahaan multinasional, kalian akan menemukan bahwa Eee, ketika konsepnya bisnis to bisnis itu berarti kan ada banyak kan, bisnis to, government ya kan, terus bisnis ke end user kayak gitu. End user itu kita pribadi, individu ya. Kalau bisnis to bisnis itulah perusahaan ke perusahaan. Kan akan menemukan fakta atau realita bahwa perusahaan itu tidak dapat, walaupun perusahaan itu mau beli barang dari misalnya PT A, mau beli barang dari Singapura, itu nggak semudah itu gitu. Karena, eee, Singapura itu nanti akan memverifikasi dulu, apakah jadi bukan hanya penjual ya yang diverifikasi, tapi pembeli juga di perusahaan multinasional itu harus diverifikasi. Kenapa? Karena kalau misalnya Singapura itu, ya udah ngasih aja, jual aja barang ke sembarang orang kan, ke sembarang perusahaan kan. Karena gini, ketika nanti misalnya barang udah dikirim, ternyata perusahaannya nggak mampu bayar, maka yang rugi adalah penjual. Berarti nanti kalau di dalam perusahaan, eee,
tidak semua apa ya, tidak semua perusahaan bisa membeli barang dari perusahaan lain. Harus ada verifikasi. Nah, pertanyaannya, kalau asuransi menggantinya dalam bentuk barang, ya dia nggak bisa. Karena yang tadi, dia harus beli barang itu dari supplier yang sama kan. Sementara supplier tadi nggak serta-merta memperbolehkan semua orang untuk beli. Nah, itu nanti kesulitannya. Maka ya memang kalau kalau penggantian klaim itu dalam bentuk uang nanti teman-teman. Dalam bentuk uang. Dan proses klaim itu nggak mudah juga gitu. Jadi memang kita harus ngelihat polisnya itu kesalahan yang bagaimana ya yang akan diklaim oleh asuransi kayak gitu. Karena nggak semua kesalahan teman-teman yang bisa diklaim oleh asuransi. Contoh nanti misalnya asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan itu nanti jenisnya banyak. Ada asuransi pengangkutan yang kalau misalnya kapalnya di rudal Iran nih misalnya. Sekarang kan Iran Israel kan lagi ngirim-ngirim misil kan. Bayangin kalau misalnya kamu tiba-tiba ngelewatin laut yang dekat Iran misalnya. Terus tiba-tiba misilnya nyasar ke kapal kamu misalnya kan. Lagi ngopi nah ininya kan eh apa namanya awak kapalnya tiba-tiba ada selongsong misil yang nyasar gitu. Jadi menyerang kapal itu tiba-tiba ya tanpa disengaja. Nah, jadinya muatannya rusak. Nah, ada asuransi yang bisa mengcover akibat-akibat dari seperti itu. Tapi ada asuransi polisnya yang tidak bisa mengcover. Jadi asuransi itu banyak tingkatannya, ya. Jadi tetap harus dilihat poin-poinnya. Tapi kalau ditanya diganti dalam bentuk apa ya? Diganti dalam bentuk uang tunai biasanya. Bukan uang tunai ya, diganti dalam bentuk ya uang lah. Eh, uang gitu. Kalau uang tunai kan cash kan. Diganti dalam bentuk uang nanti, kayak gitu. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa kesalahan itu apa peristiwa itu termasuk ke dalam hal-hal yang di cover oleh asuransi. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Terima Silahkan. kasih. Siap, Izin bertanya, Pak, siap. untuk mengenai tadi pembayaran dari pihak asuransi untuk sebagai kompensasi ganti rugi itu apakah tetap ada sesi negosiasinya atau benar-benar 100% dari biaya kerugian tersebut? Oke, siap. Nah, jadi kalau aku dengar kata izin-izin itu, jadi aku ngerasa kayak lagi di bea cukai ya. Ya, harus ada izin-izinnya ya. Oke, bercanda. Nah, jadi memang ya namanya ini ya, namanya asuransi ya. Kalau misalnya dia terlalu generous kan, dalam memberikan klaim, maka nanti besok-besok ya dia akan rugi gitu kan. Karena bisa aja semua kejadian dia harus nanggung, tapi nggak kayak gitu. Jadi memang prinsipnya asuransi adalah pertama kali di mindsetnya mereka pasti memikirkan kan, ya kalau bisa nggak usah bayar, ngapain bayar? Sama kayak misalnya asuransi kesehatan, teman-teman. Kalau asuransi kesehatan gitu kan, kalian klaim nih, apakah langsung diterima? Nggak juga, ya harus diperiksa dulu. Apakah penyakitnya memang diklaim, terus ini penyakitnya gara-gara kesalahan kalian sendiri atau enggak? Maksudnya penyakit karena kesalahan sendiri gimana? Misalnya nih, kalian nyetirnya mabuk misalnya, terus gara-gara itu kecelakaan. Nah, itu kan kesalahan kalian sendiri, gitu kan. Jadi memang pada dasarnya asuransi itu kayak gitu di mana-mana. Dia itu harus memikirkan terlebih dahulu. Gimana caranya nggak bisa bayar ya, gimana caranya nggak kasih klaim gitu, ya. Nah, tapi kan nggak bisa gitu juga. Dia harus apa namanya? Dia harus mengecek terlebih dahulu juga kan. Apakah memang kejadian itu eh, masuk ke dalam kriteria yang harus diklaim di perusahaan asuransi. Nah, itu mereka harus ngecek panjang tuh. Nggak bisa langsung kasih aja gitu. Mereka harus ngecek panjang apakah prosedur yang seharusnya dilakukan. Apakah memang ini kesalahan betul-betul nggak bisa dielakkan oleh perusahaan atau memang karena kelalaian perusahaan itu sendiri. Apakah kejadian kayak gini memang dimasukkan ke dalam klaim atau enggak? Ya itu prosesnya panjang teman-teman. Nanti melibatkan juga pihak surveyor atau pihak ketiga yang dikasih tugas untuk mengakses masalah itu sendiri kayak gitu. Jadi memang proses itu panjang, nggak langsung-langsung kayak gitu sih. Hmm, Terima kasih, Pak. siap, Waktunya mungkin sudah habis, Pak Bastian. siap, siap Pak. Oke. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bastian atas sharing ilmunya, motivasinya, insight-nya. Tadi yang saya garis bawahi adalah kita harus tumbuh dan berkembang dan kalian adalah penentunya gitu ya. Jangan berharap di bangku kuliah karena bangku kuliah kurang lebih ya 25 sampai 30%. Selain itu ya kita harus mulai untuk menentukan dari sekarang. Tadi kata Pak Bastian, bagaimana memulainya?
Ya tadi kalau orang lain mungkin berleha-leha, kita harus bekerja keras. Kita mulai misalnya dari LinkedIn, kita penuhi dengan berbagai aktivitas yang memang sesuai dengan aktivitas yang mendukung untuk masa depan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada yang disampaikan terakhir Pak Bastian? Yang disampaikan sih pokoknya ini aja apa namanya, jangan jangan ini jangan 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 sia-siakan waktu lah, karena memang ya kalian harus jadi sekarang itu pilihannya cuma dua teman-teman. Pertama, kalian harus jadi pintar sekali, atau kalian kalau kalau kalian maksudnya pintar sekali itu relasi dengan rajin sekali ya. Kalian itu menjadi rajin sekali, atau kalian memutuskan untuk gak rajin, tapi kalian harus punya hal lain yang kalian jual dari diri kalian sendiri. Contoh kayak misalnya aku kan, aku nggak rajin, jujur aku nggak rajin gitu. Tapi memang aku mencari diferensiasi yang aku rasa orang lain nggak bisa lakukan gitu. Ya itulah yang aku jual ke orang lain kayak gitu. Dan tadi jangan jadi setengah-setengah. Kalau jadi setengah-setengah kan bisa dengan mudah di replace dengan orang lain kayak gitu sih. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Bastian. Saya mewakili Prodi E-commerce Logistik, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kegiatan praktisi mengajar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang sudah standby dari pagi. Saya tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. terima kasih semuanya. Saya izin untuk leave dan close kegiatan ini. Izin.